Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Surya MS Trade dan Investment teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman, pagi ini pas opening tadi saya mengambil adikarya, teman-teman ya. Adikarya. Jadi kalau teman-teman dilihat di bagian kanan, ini ada saya buat tulisan ya, adikarya, Wika, WSKT, PTPP. Itu memang saya satukan supaya saya mudah memantau ya. Teman-teman lihat ini layar pantauan saya, teman-teman ya. Bagian kanannya adalah watchlist. Jadi saya selalu memantau di sini ya. Di kanannya adalah watchlist. Nah, di kiri adalah running trade-nya. Ini adalah bid offer-nya, teman-teman ya. Jadi di video ini saat ini saya ingin bicara tentang mood market, teman-teman ya. Kalau beberapa trader mungkin sudah sering mengomong tentang sectoral rotation ya, sectoral rotation atau rotasi sektor. Memang namanya rotasi sektor itu ada, teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman memantau market, rotasi sektor itu bisa jadi dalam beberapa minggu, beberapa bulan seperti itu ya. Oke. Tetapi saya sendiri ada satu tambahan ya. Ini mungkin saya bikin istilah sendiri, yaitu namanya mood sektoral ya. Kalau tadi kan adalah sectoral rotation, maksud saya sectoral rotation yang biasa dibahas orang-orang ya. Kalau saya membahasnya di sini adalah di dalam sectoral rotation itu, di dalam hari perharinya itu masih ada namanya sectoral mood, teman-teman ya. Oke, mungkin bagi beberapa teman akan melihat bahwa saat ini saham perbankan ya, perbankan sedang pada naik ya. Contohnya kita lihat BRI ya, sedang pada naik. BNI juga pada naik seperti itu. Nah, tetapi kalau dilihat setelah dia naik, dia konsolidasi kan, terus dia nggak langsung naik, tapi juga nggak langsung turun, dia konsolidasi di situ. Tinggal bentuknya nanti mau membentuk symmetric triangle ataupun ascending atau descending triangle dari situ, dan kita melihat pergerakan bentuk chartnya dan juga membentuk volumenya seperti itu. Nah, ketika teman melihat saham perbankan itu lari kenceng dan ternyata beberapa hari dia diem, apakah artinya sectoral rotationnya udah selesai? Belum tentu, teman-teman. Sectoral rotationnya mungkin akan tetap jalan, tetapi kan perlu waktu gitu loh ya. Sectoral rotation tuh mungkin bisa beberapa hari, beberapa bulan, maksud saya seperti itu, beberapa minggu sampai beberapa bulan. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah di balik sectoral rotation itu saya melihat adanya sectoral mood, teman-teman. Jadi mood saham itu bisa lebih singkat hari per hari. Nah, kalau kemarin kita lihat saham perbankan itu secara umum overall dia naik. Nah, ternyata di beberapa hari kemudian dia sempat turun. Mood hariannya sudah mulai berubah. Bukan berarti sectoral rotationnya sudah berubah, enggak. Nah, di situ sering saya manfaatin bahwa adanya sectoral mood harian ya. Daily sectoral mood itu yang sering saya gunakan untuk trading cepat. Contohnya yang hari ini terjadi di saham properti ya. Kemarin kan sempat ya sempat naik, kemudian sempat turun-turun sedikit seperti itu. Tapi bukan berarti sektornya pergerakannya udah berhenti, enggak. Cuma mood hariannya aja yang berubah. Nah, ketika saat ini mulai bergerak lagi, dan jujur aja saya kemarin nggak begitu aktif, teman-teman. Nggak begitu aktif karena saya juga agak bingung ini. Saya mau ambil atau enggak gitu. Ketika start engine saham-saham blue chip pada naik kemarin, saya ngambil nggak begitu banyak gitu loh. Tetapi saya udah janji pada diri saya biasanya memang bukan masuk yang pertama, tetapi ketika terjadi pullback, saya siap untuk masuk, teman-teman. Seperti saat ini, teman-teman tadi pagi di chat di channel udah saya posting bahwa adikarya Wika, WSKT dan PTPP itu memiliki bentuk yang hampir sama, teman-teman ya. Tetapi di sini, teman-teman ya, ini saya langsung bahas di ini ya, di tape reading juga ya. Jadi di sini saya juga melihat dari keempat saham adikarya ya, kemudian Wika ya, kemudian WSKT
ya, kemudian PTPP. Kira-kira kalau saya masuk hari ini, mana yang paling cepat pergerakannya seperti itu. Nah, disitulah teman-teman saya memanfaatkan sedikit kemampuan yang pernah saya pelajari, yaitu tape reading. Di sini yang saya pelajarin adalah tentang average-nya saya lihat, ya. Kemudian market cap saya lihat, bid offer saya lihat, ya. Kemudian dan transaksinya juga saya lihat. Nah, dari situ saya bisa melihat mana saham yang memiliki speed order paling kenceng. Nah, ketika saya pilih, misalkan saya aktifkan hanya Adikarya, Wika, PS, WSKT, saya bisa melihat mana yang paling cepat pergerakan speed ordernya. Nah, dari situ, ketika saya melihat di sini ya, di detailnya ini, misalkan Adikarya. Nah, di sini, speed ordernya dia kenceng sekali dengan volume besar dan cenderung makan ke over, teman-teman. Disitulah saya memutuskan saya harus masuk ke Adikarya, bukan yang lainnya. Dan ternyata terbukti hari ini teman-teman, Adikarya memberi gain terbesar di saat ini di 17,68. Sedangkan yang lainnya Wika itu 4%, WSKT 5% dan PTPP 4,9. Nah, seperti ini sebenarnya teman-teman bisa masukkan di memori juga ya, bahwa beberapa saham walaupun sektornya sama, dia masih mungkin ada yang memiliki pergerakan jauh lebih kenceng daripada yang lainnya. Ini tidak mutlak, tapi teman-teman setidaknya memiliki pemahaman dan sedikit diingat ya, seperti itu. Sehingga ketika suatu saat sektor tersebut moodnya sedang bergerak, maka teman-teman bisa melakukan pemilihan atau kita melakukan order pada saham yang tepat, teman-teman ya. Sehingga potensi kita untuk trading menjadi lebih besar ya, seperti itu teman-teman. Sebagai trader kita harus ini teman-teman, kita harus memilih ya. Jadi bukan berarti misalkan ada 4 saham dalam satu sektor, oh si Adikarya sudah naik kok, saya beli yang lainnya aja deh. Kadang kayak gitu pilihan itu belum tentu tepat teman-teman, karena bisa jadi Adikarya naiknya lebih tinggi karena ada something ya. Kalau mungkin something itu secara news saya nggak tahu, karena saya bukan trader yang berdasarkan news. Tetapi saya hanya bisa melihat dari bid offernya teman-teman ya, bid offernya seperti ini. Jadi pertimbangan saya di membeli saham itu adalah seperti itu. Ya memang dia gerakannya tetap tetap ada naik ada turunnya seperti itu. Tapi overall tape reading sangat membantu saya untuk mengambil posisi. Seperti itu teman-teman. Baik, demikian dari saya Surya MS Review teman-teman di 11.03. Saya dari Balikpapan. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman.